juga adalah successful businessman. Ini adalah penjelasan aja dari Mr. Kanazawa ini. Oke? Give some books every month. Jadi dia cara kedua untuk menggunakan apositif tadi atau menuliskan apositif adalah dengan menggunakan dashes. Nah, yang ketiga tadi katanya menggunakan beberapa kata-kata tertentu seperti especially atau including atau apalagi tadi yang katanya namely, in other words, ya, example. Nah, yang kalimat ketiga adalah all students, especially Ani, Nuni, and Hamdani are very good. Siapa yang all students ini? Ani, Nuni, and Hamdani, right? Jadi apositif itu cukup simpel sebenarnya. Itu hanya menjelaskan noun yang ada tepat di sebelahnya. Oke, paham ini? Oke. Now let's see unit 2 module 9. It's about wish. Itu ada di halaman 9.15. Ya. Ada 3 bentuk wish sebenarnya yang dipelajari di buku ini, yaitu yang pertama wish plus to infinitive atau wish plus object plus to infinitive. We can use wish with the infinitive to mean would like. Jadi wish plus to infinitive atau wish plus object to infinitive biasanya digunakan untuk menyatakan keinginan atau desire. Jadi ketika kita ingin menyatakan suatu keinginan atau desire, kita bisa menggunakan pattern ini, wish plus to infinitive atau wish plus object plus to infinitive. Nah, contohnya gimana? Ada di sini, I wish to speak to the headmaster. Ini sama artinya dengan I would like to speak to the headmaster. Jadi ada desire kita, ada keinginan kita untuk berbicara kepada kepala sekolah atau kepada headmaster. Nah, sama contohnya juga dengan I wish to see your parents. Itu bisa diganti I would like to see your parents. Wish ini, wish plus to infinitive, itu artinya sama dengan I would like. Atau contoh yang paling terakhir, I wish these people to live. Ini pattern daripada wish plus object plus to infinitive. I wish these people to live. Itu sama juga I would like these people to live. Di sini objeknya yang mana di kalimat ini? These people, right? These people object, and then to live it's to infinitive, ya kan? Nah, jadi ini sama, wish plus to infinitive, wish plus object plus to infinitive, itu artinya sama, menyatakan would like atau desire. Oke? Ada pertanyaan untuk yang wish ini? Ya, tipe pertama? No? Oke. Untuk yang kedua, yaitu wish plus that plus subject plus past tense. They said here, we can use wish to talk something that we would like to be different in the present or the future. It is used for things which are impossible or very unlikely. Katanya wish tipe kedua ini digunakan untuk menyesali suatu kejadian pada saat ini, atau menyatakan suatu angan-angan, harapan kosong, atau khayalan. Itu ada contohnya juga di halaman 9.15. Bisa lihat poin kedua 9.15. Ada sebuah ilustrasi di situ. Coba Mbak Etik bisa baca ilustrasinya. Yang poin kedua, I'm standing under a shelter. Ada kan? Yes. Ya.
Benar. Dia menghayal, berangan-angan atau menghayal. Kalau aja tadi aku bawa payung, ya aku pasti nggak kehujanan seperti ini, begitu. Jadi digunakan untuk menyesali suatu, iya, kejadiannya sudah terjadi dan dia menyesali, aduh kenapa ya nggak bawa payung tadi gitu. Oke, pattern ini yang digunakan with plus that plus subject plus past tense. Kalau tadi pattern yang pertama itu menyatakan keinginan atau desire, ini lebih untuk menyatakan sesuatu yang kita inginkan itu hasil resultnya itu atau kejadiannya itu berbeda gitu dari yang sebenarnya. Jadi contoh di slide, kenapa? Benar. Ya, dia nggak dapat duit gitu ya kan. Nah, contohnya yang berikutnya juga ada, I wish that I had a big house. Aduh, aku berharap sebenarnya aku ini punya rumah besar, tapi kenyataannya kita nggak punya rumah besar. Tapi itu ide bagus juga untuk punya rumah besar ya kan. Oke, yang berikutnya ini yang terakhir, tipe yang ketiga atau jenis yang ketiga itu wish plus subject plus past participle. We can use wish with the past perfect to talk about regrets from the past. Ini lebih menyatakan ke penyesalan yang sudah terjadi di masa lampau. Nah, contohnya, I wish I had not given him a wrong explanation. Dia berharap dia tidak memberikan penjelasan yang salah pada waktu itu, yaitu pada waktu lampau ya kan. Jadi dia sekarang merasa, I'm sorry I gave him a wrong explanation. Dia merasa menyesal, aduh kenapa ya saya berikan penjelasan yang salah gitu. Terus ada juga contohnya, she wishes she hadn't married John. Dia berharap dia nggak nikah sama si John. Jadi dia menyesal, aduh kenapa ya menikahi si John. Mungkin setelah menikah dia tahu. Ya. Setelah menikah, waduh ternyata si John seperti ini gitu. Jadi si subjek ini iya penyesalan, aduh aku berharap aku maunya nggak usah nikah sama si John kemarin itu gitu. So si sorry si married John, dia menyesal menikah sama si John gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sejauh ini? Itu slide terakhir. Ada yang mau ditanyakan? Jangan ditanyakan ya, slide terakhir ini apa artinya, Miss? Saya nggak bisa jawab nanti. Itu hanya kata thank you. Yang mana? Itu ada suara apa ya? Oh, oke. Oke, kenapa? Mbak Etik? Ya, benar. Tunggu, saya nggak dengar, Mbak. Suara oke, suara ambulans sih? Suara apa tadi tuh? Fire alarm gitu. Eh, aha. Iya. Nah, oh. I never tell this story to any people, kamu katakan gitu. Dan itu sebenarnya itu artinya adalah
So what gitu dia maksudnya. Jadi apa? Kemudian maksudnya kalau dia menggunakan then itu sering kalau kita misalkan dalam bahasa Indonesia, misalnya teman kita cerita, gini loh semalam aku pergi ke rumah dia, terus, nah kita gitu, terus, ya itu, iya, konteks, iya konteksnya beda. Kalau ini dan di sini menunjukkan waktu. Nah, kalau dan di konteks kamu yang tadi kamu tanya itu si teman kamu yang berbicara itu menginginkan terus apa kelanjutannya apa setelah kamu, kalau kamu nggak pernah ceritakan ke orang lain, terus kenapa? Ben bener bener dia pakai kata, tulisannya sama, cuma tulisannya sama dan cuman disesuaikan dengan konteksnya. Kalau dipakai untuk percakapan seperti contoh yang saya buat tadi, kalau ada yang cerita ke kita dalam bahasa Indonesia berlebih, biar mbak lebih mudah memahami ya, saya cerita, saya hari ini ujian loh, terus teman saya bilang, terus, iya itu saya dapat nilai jelek, terus, nah dia jadi kayak dia seperti ingin, iya penasaran, ingin mengetahui cerita berikutnya gitu. Mbak kan tadi bilang I never tell this story before, dan ya itu I never tell to anybody, mungkin Mbak bilang I just keep it in my life, my secret. Bukan dan reported speech ini yang dimaksud di sana, bukan, beda, beda konteksnya. Enggak, bahasa Inggris itu kadang itu yang kita harus perhatikan, peletakan kata-kata yang kita gunakan kita sesuaikan dengan konteksnya. Jadi tidak semua kalau kita tahu then artinya kemudian, atau kalau diterjemahkan secara literal kan then itu artinya kemudian, cuman sesuaikan dengan konteks. Sebenarnya bisa juga artinya dengan yang mbak, kalau mbak kalau mbak bisa pahami di cerita tadi,